tampak. Untuk gambar tampak ini, nah kalau misalnya kita punya lagi objeknya misalnya lingkaran. Di sini misalnya saya buat lingkaran. Nah, dari lingkaran tabung ini, mau kita buat gambar tampak depan. Nah, kalau kita buat gambar tampak depan, dia hasilnya akan seperti ini, seperti persegi panjang secara vertikal aja. Jadi nggak kelihatan lingkarannya sama sekali. Tapi biasanya dia ada arsirannya di samping kiri dan samping kanannya yang menunjukkan kalau objek ini itu adalah lingkaran. Sedangkan kan kalau misalnya yang tadi tidak ada lingkarannya, dia biasa aja nih gambarnya, nggak ada arsirannya sama sekali. Jadi nggak menunjukkan kalau di bagian objek yang kecil ini atau yang pertama tadi itu ada lingkarannya. Sedangkan yang di bagian tabung, nah ini kelihatan seperti ada bagian sisi yang gelap dan bagian sisi yang terang. Ini baru untuk si objek tabung. Tapi kalau tabung ini karena dia bulat, jadi mau tampak depan, belakang, terus kiri kanannya itu sama semua. Nah, jadi sekelilingnya semuanya sama karena dia lingkaran. Sampai di sini untuk gambar tampak bisa dipahami. Sebelum kita lanjutkan ke gambar potongannya, nanti langsung saya contohkan di sini juga. Bisa Bu, bisa dipahami. Bisa Bu. Udah lanjut Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke gambar potongan. Nah, kalau gambar potongan, dia biasanya kita memotong, untuk menunjukkan gambar potongan itu, kita lihat dari tampak atas atau dari denahnya. Karena ini adalah objeknya yang nggak ada denahnya, maka kita ambil dari tampak atas. Tapi kalau misalnya nanti kalian menggambar dari rumah atau dari gedung, nah itu biasanya mengambil garis potongannya di gambar denah. Anggaplah ini gambar denah atau dari tampak atasnya kita buat sebuah potongan, dia biasanya potongan itu paling sedikit ada 2 dan dinamakan potongan AA dan potongan BB. Bisa nanti sampai C, sampai D, sampai E bisa tergantung kompleksitas dari denahnya itu sendiri. Kalau di sini misalnya kita buat potongan yang pertama, misalnya saya mau ngambil di sini, karena di sini kan ada tabungnya. Nah, saya mau memperlihatkan tabungnya, kalau ketika dipotong dia jadinya seperti apa. Nah, biasanya kita cirikan dengan garis lurus dulu. Garis lurus seperti ini. Nah, nanti biasanya dia ada arahnya. Potongan ini kita arahkan ke belakang kah? Kalau saya menggaris ke atas berarti kita arahkan ke bagian belakang ya, karena di bagian yang ini adalah bagian belakang. Dan kalau misalnya saya arahkan garisnya ke bawah berarti dia ke depan. Jadi kalau misalnya kalian itu menggambarkan denah, bagian depan dari sebuah objek itu selalu ada di bagian bawah. Nah, seperti ini, objek yang di bagian depan tadi ada di bagian bawah. Jadi nggak boleh denah nanti tapi bagian depannya ada di samping kiri, di samping kanan, atau malah di atas, jadi di belakang, itu nanti keliru ngelihat gambarnya. Jadi kalau di denah, tampak depannya itu selalu ada di bagian bawah. Nah, misalnya dari garis potongan ini mau saya ambil memperlihatkan ke belakang, seperti ini, lalu kita buat garis lagi, dan kita anggap ini adalah potongan AA. Nah, jadi kalau seperti ini berarti potongan AA ini kita lihat, kita potong dari garis yang horizontal, lalu ketika dia garisnya ke belakang, berarti dia dari garis horizontal ini ke arah belakang. Berarti yang di bagian depan ini, yang saya kotakin ini, kursor kotak, ini hilang. Ini hilang semua untuk bagian potongan AA-nya. Misalnya jadinya seperti ini, coba kita potong dulu. Sebentar saya kasih garis bantu lagi biar dia bisa terpotong.
Nah, kalau kita lihat dari tampak atas lagi, berarti bagian ini, bagian depan, nah ini yang ada objek titik-titiknya dan garis birunya ini hilang. Karena kita ambil garis dari yang bagian horizontal ke arah belakang. Ini bisa kita hapus. Nah, jadinya akan seperti ini, tapi ini baru dari bagian tampak atas. Sedangkan hasil gambarnya itu berarti sama seperti, hampir seperti gambar tampak depan tadi. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi objek yang menunjukkan potongan itu cuma di denah, tapi hasil dari gambar tampaknya atau hasil dari gambar potongannya itu adalah yang seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi kita ngambilnya dari tampak depan kan dia nggak kelihatan nih dari tabungnya. Nah, karena dia memotong dari bagian tengah ke bagian belakang, maka kita hapuslah yang di bagian depan tadi. Jadinya hasil gambar hasil gambar potongan AA-nya seperti ini. Jadi tadi tetap ada bagian yang di atas, yang di belakang, yang lebih tinggi. Terus yang biru, yang abu-abu ini adalah bagian dari segitiganya tadi, tapi dia nggak full sampai bawah. Kalau misalnya dari tampak depan kan tadi dia full ya garisnya sampai bawah sini ya. Nah, tapi karena dia terpotong, jadi dia cuma sampai setengah. Dan di sini ada bagian 2 tabung yang terlihat karena dia terpotong. Ini adalah hasil dari gambar potongan AA. Kalau kita lihat secara 3 dimensi, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi kita potong bagian depan yang tadi dan kita buang, lalu kita lihat secara gambar tampak. Nah, ini adalah bagian yang terpotong dan di sini tadi bagian yang segitiganya ini yang miring. Nah, dia karena terpotong jadi garisnya cuma sampai sini. Makanya hasilnya jadinya seperti ini. Dia ada batas garisnya. Karena ini kan adalah objek yang ini ngikut di sampingnya dan ini terpotong. Ini untuk gambar dari potongan AA. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke gambar tampak, hasilnya kan seperti ini. Nah, kalau kita kembalikan ke gambar tampak, jadinya begini. Jadi, yang tadi, yang si objek tabungnya hilang, karena dia nggak terpotong. Nah, sedangkan ketika kita potong, hasilnya akan seperti ini. Gitu. Bisa dipahami untuk gambar potongannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Itu tadi baru tampak potongan AA. Lalu misalnya ini kita kembalikan lagi ke objek awal. Kita lihat lagi dari tampak atas. Nah, biasanya kalau potongan itu ada 2 opsi, jadi ada yang secara horizontal dan yang secara vertikal. Coba di sini misalnya kita ambil lagi yang secara vertikal. Misalnya saya ambil di sini, kita potong lagi di bagian yang terkena dengan tabungnya, tapi kita ambil ke arah sisi kiri objeknya ya. Nah, ke arah sini. Jadi bagian ini, bagian yang kanan objek, ini hilang semua. Kita cuma melihat dari garis potongan ke arah sebelah kiri objeknya. Jadi kanan objeknya hilang. Ini coba saya buat garis lagi. Di sini kita anggap potongan yang kedua itu adalah potongan BB. Nah, kita anggap yang kedua adalah potongan BB. Mungkin nanti ada juga potongan CC, itu juga bisa dia secara diagonal seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk di gambar tampak, gambar potongan, itu hasil gambarnya tetap ngikutin ukuran si gambar yang asli. Tapi kalau misalnya kalian menggambar di kertas, bisa dipakaikan skala. Misalnya di sini gambarnya 1 meter, terus mau dibuat skala 1:10, jadi 10 cm di kertas itu boleh, tapi ukuran yang kita tuliskan di dalam dimensi sebuah gambar ketika kalian menggambar di kertas itu ukurannya tetap sama. Jadi kalau 1 meter
atau 100 cm itu tetap ditulis 100 cm di gambarnya. Jadi bukan ditulis yang 10 cm atau hasil, pembagi dari skalanya. Ini kita coba bikinkan garis lagi. Nah, berarti bagian kanan dari objeknya hilang. Dia cuman ada di bagian kiri objek aja yang terlihat. Nah, seperti ini lalu kita lihat dari sisi sebelah kanannya. Nah, jadinya dia sebentar. Ini harusnya tertutup. Oke, jadinya hasilnya akan seperti ini. Tapi ini harusnya garisnya nggak ada ya, karena di sini tadi bolong. Jadi saya bikin garis baru dia biar bisa tertutup. Nah, ini juga harusnya garisnya nggak ada. Tapi karena kalau saya hapus dia jadinya bolong. Jadi ini dan garis ini nggak ada. Jadi lagi-lagi di potongan B itu tetap kelihatan, si tabungnya ini, tapi karena tadi cuma 1 yang terpotong, makanya dia cuma kelihatan 1 tabungnya. Terus karena di sisi bagian yang, segitiga miringnya itu nggak kelihatan, nah itu kan karena dia di bagian sebelah sana nih. Nah, kalau kita lihat secara 3 dimensi, dia jadinya seperti ini. Kalau kita potong, bagian segitiganya kan ada di sisi belakang dan dia lebih rendah. Jadi dia nggak kelihatan untuk di bagian potongan. Sedangkan untuk di bagian yang ini, yang miring tadi, yang bisa kelihatan dari tampak samping kanan, itu juga terpotong, jadi dia kelihatannya cuma sedikit. Jadi cuma tersisa sedikit seperti ini. Nah, jadi dia ada bagian yang kubusnya lebih tinggi, lalu yang lebih rendah, terus dia kelihatan si tabung, dan bagian yang miringnya dia cuma kelihatan sedikit karena dia terpotong. Kalau kita lihat secara 3 dimensi,
hasilnya seperti ini gambar potongannya. Dan hasil gambar dari potongannya itu jadinya seperti ini untuk si potongan BB-nya. Sampai di sini bisa dipahami untuk gambar potongan BB-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita kembali lagi ke objek yang tabung. Misalnya di sini saya, kalau misalnya kita potong kan garisnya cuma lurus, sedangkan di sini saya mau kasih lagi tabungnya biar ada bolongannya dengan volume yang lebih kecil. Nah, ini kita lihat tabungnya sudah bolong ya. Jadi dia bisa kelihatan. Nah, kalaupun kita potong dari sebuah tabung ini, karena dia tabung, jadi semua potongannya sama. Baik itu potongan secara horizontal ataupun vertikal. Misalnya kita potong jadi seperti ini, berarti di bagian tampak samping kanan objeknya hilang. Ini saya buat garis bantu lagi biar dia bisa terpotong. Nah, misalnya ini kita anggaplah potongan AA karena dia yang pertama. Jadi berarti potongan secara vertikal ini ke arah sebelah kiri objek, dan di kanannya ini berarti di kiri objeknya hilang semua. Jadinya seperti ini. Kalau kita buat gambar potongannya, mana ya? Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi tabungnya nggak kita kasih bolongan di tengahnya, hasilnya kan akan tertutup lagi. Jadi cuma ada 4 garis, bagian garis atas, bawah, kiri, dan kanan. Sedangkan dia karena tabungnya ini kita kasih bolongan lagi di tengahnya, maka hasilnya kan seperti ini. Jadi di bagian sisi kiri dan sisi kanannya ini ada ketebalan tabung, dan ini bagian sisi dalamnya, makanya dia kelihatan lagi ada seperti bagian yang hitam atau bagian yang terarsir yang menunjukkan kalau ini adalah sebuah lingkaran. Dan sedangkan kalau kita lihat secara 3 dimensinya, nah maka hasilnya akan seperti ini. Makanya dia di bagian sisi ini, kiri dan kanan tabungnya terlihat seperti lebih gelap, atau kalau kita menggambar bisa menggunakan arsiran. Nah, di kelas yang satunya kemarin itu ada bagian tabung yang terpotong, tapi dia masih menggambarkan tabungnya seperti ini kelihatannya. Jadi garisnya ini sudah benar, di bagian tengahnya udah benar, tapi di bagian atas dia masih menggambarkan lengkungan seperti ini. Nah, ini berarti bukan gambar potongan, jadinya seperti 3 dimensi. Sedangkan untuk gambar potongan yang benar, hasilnya cuma seperti ini. Jadi garisnya cuma kelihatan lurus, nggak kelihatan secara 3 dimensi. Jadi untuk tampak dan potongan, hasil gambarnya itu adalah gambar 2 dimensi. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk gambar potongan dan juga tampaknya. Bisa, Bu. Oke, mungkin kita coba menggambarkan tampak pakai objek yang telah kalian gambar kemarin. Sebentar saya bukakan filenya dulu.
Kalau kemarin kan kalian cuma menggambarkan secara proyeksi ya untuk tugasnya. Nah, coba dari tugas itu kita gambarkan gambar tampaknya dan gambar potongannya. Hmm. Saya coba bikinkan garis potongannya dulu ya. Nah, ini tugas kalian yang kemarin ya. Kalau kemarin kan disuruh membuat isometri dan yang miring. Nah, coba kita gambarkan dengan gambar tampak depannya dulu, tapi nggak usah pakai ukuran. Jadi kita cuma coret-coret aja kira-kira gambar tampaknya dia seperti apa. Misalnya untuk kedua gambar ini, kita anggaplah sisi yang 17 di NIM genap dan sisi yang 16 cm di NIM ganjil ini adalah bagian depannya. Jadi coba kita menggambarkan tampak depan dari NIM yang genap atau NIM yang ganjil dulu seperti apa. Lalu kalau di sini langsung aja ya, tampak depan, kiri, kanan, dan juga belakang. Berarti kalau di sini yang sisi 17 adalah tampak depan, berarti sisi 8 ini adalah tampak samping kiri dari objek. Sama juga yang di NIM ganjil juga tampak samping kirinya itu yang 8 cm. Lalu tampak samping kanan berarti dia yang bagian sisi sebelah sini. Lalu tampak belakang, nah tampak belakangnya ini kalau yang di NIM genap, dia berarti kebalikan dari tampak depan. Sedangkan untuk NIM yang ganjil, dia gambar tampak belakangnya berbeda dari gambar tampak depannya. Karena dia objeknya beda. Kalau yang si NIM genap kan dia sama tuh sisi kiri dan sisi depan dan sisi belakangnya. Oke, coba kita gambarkan secara gambar tampak tampak depan, tampak kiri, kanan, dan juga belakang, tapi nggak usah pakai ukuran gitu ya. Jadi kita gambar coret-coretan dulu aja.
Sudah ada yang selesai menggambarkan? Sudah, Bu. Di sini saya sudah dapat 8 gambar tampak dan gambar tampak dari kedua objek ini. Ada yang sudah selesai juga? Nggak usah rapi-rapi gambarnya. Saya, Bu. Oke, mungkin kalau udah ada yang selesai bisa di-share gambarnya. Ini ada yang bertiga ya di satu Zoom. Septian, Alam, sama siapa nih? Ini kamu NIM yang ganjil atau yang genap nih? Saya ganjil, Bu. Ganjil ya. Ya, Bu. Coba bisa dilihatkan tampak depannya. Oh ya, di zoom lagi. Nah, ini maksimal sudah, Bu. Oh, udah maksimal. Oke, sebentar. Iya, Bu. Kamu yang NIM ganjil ya? Iya, Bu. Nah, kalau NIM ganjil itu tampak depan, tampak samping kiri, dan juga tampak samping kanan. Nah, kalau tampak samping kiri dan tampak samping kanan sudah benar. Jadi dia tadi kelihatan objeknya yang miring, dia cuma kelihatan garis lurusnya aja ya, yang di sisi sebelah kanan dari ini. Terus dari tampak samping kanannya dia cuma seperti persegi panjang karena dia nggak kelihatan bagian sampingnya sama sekali kan karena dia lebih tinggi juga. Tapi untuk di bagian tampak depan kan itu harusnya kelihatan tuh sedikit Andi Iya, Bu. untuk bagian sisi miringnya. Jadi dia cuma setengah bagian sisi miringnya. Lalu di bagian tampak belakang itu juga masih kelihatan sedikit muncul ada bagian persegi panjang yang lebih rendahnya. Yang ini nggak, Bu? Yang ini. Iya, untuk di tampak belakang. Lebih rendah. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk bentar. Top screen deh. Ya, boleh. Nah, jadi bisa kelihatan nggak ya? Jadi kalau di tampak yang depan, nah itu kan masih kelihatan nih bagian sisi miringnya di bagian tampak depannya. Oh, iya, Jadi Bu. miringnya ini cuma kelihatan setengah. Sedangkan untuk di sisi tampak belakang, nah dia kelihatan garis miringnya ini juga. Miringnya kelihatan seperti kamu tadi kan kelihatan miringnya, tapi dia kelihatan masih muncul si persegi panjangnya ini yang di bagian depan. Karena kan dia kalau dilihat dari sisi belakang masih kelihatan tuh muncul di ininya bagian sisi persegi panjangnya. Oh, iya, Bu. Sedangkan untuk tampak samping kiri dan tampak samping kananmu itu tadi sudah benar. Jadi kalau tampak samping kanan dia kelihatan cuma persegi panjang aja, nggak kelihatan garis objek yang lebih rendah dan juga objeknya yang segitiga. Sedangkan untuk tampak samping kiri itu kan bisa kita lihat kalau misalnya di bagian ini itu adalah bagian sisi miringnya. Jadi dia cuma kelihatan lurus dan yang sebelahnya ini adalah bagian yang lebih tinggi dan yang di bawahnya bagian yang lebih rendahnya. Oke, coba kita kembalikan ke 3 dimensi di PPT-nya yang tadi. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan tampak depan ya, Andi ya. Nah, tampak depannya nih kelihatan nih, yang ini. Di sininya, yang saya merah-merahin ini. Tampak depan, terus ini juga kelihatan ya. Makanya segitiganya ini tadi dia cuma kelihatan setengah. Setengah. Nah, Kecil. setengah aja.
Tapi ketika dia tampak samping belakang, dia kan berarti kelihatan yang gambar segitiganya ini, perseginya ini, karena saya ini nggak ada gambar 3D-nya. Terus ada gambar miringnya, segitiganya yang miring, tapi karena dia ini kan lebih tinggi nih, Handi. Iya, Bu, Yang ini pernah lihat. bagian kotaknya, bagian persegi panjangnya. Nah, ini juga kelihatan nih kalau di tampak belakang. Sedangkan untuk tampak samping kanan, dia cuma kelihatan kotak yang ini, persegi panjangnya, karena dia bagian sininya lebih rendah juga, atau sama, jadi nggak kelihatan. Terus tampak samping kirinya tadi sudah benar, kelihatan objek yang ini, sisi yang atas, di sisi yang bawah, dan juga sisi kemiringannya yang ini, dia terlihat garisnya lurus. Oke, mungkin dari yang NIM genap, ada yang sudah selesai atau mungkin ada pertanyaan? Sudah Bu, yang NIM genap. Oke, silahkan Rismadin, sebentar saya stop share dulu. Oke, coba kita lihat punyanya Rismadin dari NIM genap. Berarti tampak belakangnya diperlihatkan juga ya Bu? Iya, jadi ada 4 tampak, depan, belakang, kiri, dan kanan. Siap Bu. Karena ini nggak ada tulisan tampaknya, mungkin kamu bisa jelasin ya, tampak depan, samping, kiri, kanan, terus belakangnya yang mana? Yang gambar paling atas nih gambar apa, Rismadin? Di unmute dulu ya. Maaf Bu. Oke, yang di atas merupakan gambar tampak atas, gambar kedua dan ketiga merupakan kiri kanan, yang keempat merupakan tampak depan, dan yang terakhir merupakan tampak belakang. Yang kedua itu bukan tampak depan kah? Kau tadi kamu bilang kiri kanan. Yang kedua ya? Iya. Ini kiri kanan Bu. Tampak depan. Tadi kan saya bilang yang 17 cm jadi tampak depan. Berarti ini salah ya Bu? Gambarnya benar, cuma kamu salah menyebutkan itu gambar tampak Ya, kiri dan kanan. Jadi maaf, Bu. gambar tampak atasnya, terus yang tampak yang kedua, gambar yang kedua itu adalah gambar tampak depan. Dan yang ketiga itu adalah gambar tampak belakang. Jadi karena NIM genap ini bagian depan dan bagian belakangnya kan sama. Jadi dia cuma kebalikan gambarnya, beda sama yang NIM ganjil tadi. Sedangkan untuk gambar yang ketiga, itu adalah gambar tampak samping kiri. Itu juga sudah benar gambarnya. Dan yang terakhir, yang paling bawah, itu adalah gambar tampak samping kanan. Nah, jadi kamu cuma salah penyebutan aja sih. Ya, Bu. Antara tampaknya. Iya, Bu. Tapi gambarnya secara sudah benar. Jadi mungkin nanti kalau ada tugas mungkin bisa diperhatikan lagi ya untuk penyebutannya. Nanti takutnya jadinya gambarnya udah benar tapi ternyata salah menyebutkan kalau misalnya itu tampak samping kiri harusnya jadi tampak depan. Nah, berarti kan keliru juga walaupun gambarnya sudah benar. Oke, terima kasih Ya, Rismadin. sama-sama Bu. Nah, oke, kalau dari tampak atas tadi Rismadin sudah menggambarkan. Sedangkan kalau dari tampak atas, berarti kan dia cuma kelihatan si ini, objek yang ini, yang persegi panjang, lalu ada yang lebar, persegi panjang lagi yang di bagian bawah,
dan di bagian atas, dan di bagian sisi miringnya. Jadi dia cuma kelihatan kurang lebih seperti ini untuk gambar tampak, maaf ya miring-miring, agak susah soalnya kalau pakai mouse. Nah, jadi dia cuma kelihatan seperti ini. Jadi, tampak depan, tadi kan yang saya bilang tampak depan ini adalah di sisi yang 17 senti, makanya dia tampak depan, atau kalau misalnya kita menggambarkan secara tampak atas, itu dia selalu di bagian bawah. Makanya sisi 17 sentinya ini ada di bagian bawah, sisi sebelah kirinya ini adalah bagian ini yang 4 senti, tingginya 4 senti dan lebarnya 4 senti. Lalu bagian yang 3 garis ini adalah yang di depan sama yang di belakang adalah yang lebarnya 2 senti dengan ketinggian 2 senti, dan bagian tengah atau bagian yang miring, ini kita, gambarkan seperti ini. Nah, itu untuk gambar tampak atas. Kalau sudah gambar tampak atas dan tampak depan, coba kita menggambarkan untuk gambar potongannya. Jadi, harusnya ini kalau saya mengambil gambar potongan harusnya dia dari gambar denah ya, tapi karena di sini nggak ada denahnya, langsung saya potong aja seperti ini. Nah, ini kalau untuk yang NIM genap, kita mencoba memotong secara dari bagian depan ke arah bagian belakang. Jadi, bagian depannya ini dia hilang setengah, jadi cuma dari bagian tengah ke arah belakang, untuk yang NIM genap, sedangkan, untuk yang NIM ganjil, kita memotongnya dari bagian sebelah kiri objek. Jadi bagian kirinya hilang setengah, lalu mengarah ke bagian kanan objeknya. Oke, coba, silahkan lagi untuk menggambarkan potongannya dari NIM genap dan NIM ganjilnya. Oke, sudah ada yang selesai membuat potongannya. Kalau udah ada yang selesai bisa di-share lagi ya gambarnya.
Gimana, bingung? Saya sudah, Bu. Oke. Oke, silahkan Rehan. Ini yang NIM genap atau yang NIM ganjil, Rehan? Ganjil, Bu. NIM ganjil ya. Mana potongannya? Ini. Atau gimana nih ngelihatnya? Nah, yang NIM ganjil itu tadi kan dia memotongnya dari bagian kiri objek ke bagian kanan nih, Rehan. Nah, kalau ini nih masih kelihatan dari tampak depan bukan sih? Gimana? Iya, Bu. Kalau misalnya potongannya beda ya antara NIM genap dan NIM ganjil, kalau kayak gambar potonganmu nanti jadinya seperti NIM genap karena dia memotongnya dari depan ke belakang. Sedangkan kalau NIM ganjil kan dia kita potong dari bagian kiri. Dari bagian kiri ke arah bagian sebelah kanan. Oke, mungkin bisa diperbaiki dulu ya untuk potongannya Rehan. Baik, Bu. Oke, ada yang lain kah untuk NIM ganjilnya? Coba kita lihat lagi. Nah, kalau NIM ganjil ini kan motongnya dari bagian kiri ke bagian sebelah kanan. Jadi sisi kirinya ini hilang setengah ke arah sebelah kanan. Jadi yang kelihatan untuk gambar potongannya itu berarti dia sisi yang ini, yang saya merah-merahin ini, sisi bidang yang ini, terus bagian yang ini dia kelihatan sedikit nih. Lalu garis yang ini, nah, terus nanti kan dia ke bawah. Terus garis yang atas ini juga kelihatan. Tapi ini kalian bandingin lagi. Ini kan dia lebih rendah daripada bagian yang miring. Nah, berarti nanti garisnya nggak sejajar antara garis yang ini untuk yang untuk yang baloknya sama garis yang segitiganya ini, gitu. Ada yang sudah selesai? Atau masih bingung menggambarkan potongannya? Kalau punya Rehan tadi, kan dia memotongnya jadinya seperti ini nih punyamu. Nah, kalau kamu tadi motongnya jadinya hampir seperti ini. Jadi sama potongannya seperti si NIM genap. Nah, jadi dia dari arah depan ke belakang. Kalau dari arah depan ke belakang, tadi gambarnya seperti punya kamu. Jadi dia kelihatan yang ininya, garis ini, yang di bagian depan, terus bagian yang segitiganya dia kelihatan setengah. Tapi ini kan arah potongannya beda sama arah si potongan dari NIM genapnya. Kalian anggaplah bagian yang ini hilang. Terus bagian yang NIM genap yang bagian depan ini juga hilang. Jadi kalau seperti ini ngelihatnya kalian di NIM genap melihat dari bagian depan ke arah belakang, tapi yang sisi depannya setengahnya hilang. Kalau yang di NIM ganjil kita lihat dari sisi sebelah kiri objek. Jadi kalian bayangkan gambar tampak kiri objek kalian tadi, lalu kalian hilangkan bagian depannya ini, bagian samping kirinya setengah. Jadi dia cuma tersisa
dari tengah ke arah sebelah kanan. Jadi garisnya hampir sama seperti yang tadi, cuma dia ada sedikit yang berbeda karena, potongan di bagian yang segitiga miring ini dia dari tengah. Kalau tadi kan kalau dari tampak samping kiri dia nggak kepotong sama sekali tuh. Oke, mungkin ada yang sudah menggambarkan NIM, potongannya di NIM ganjil atau NIM genap? Saya, Bu. Bentar. Oke, Rehan lagi ya. Nah, seperti ini Rehan untuk di NIM ganjil, tapi, karena kalau misalnya kita lihat tadi itu kan garis potongannya yang seharusnya untuk objek yang segitiga, nah ini harusnya dia lebih tinggi daripada objek, si persegi panjangnya. Jadi garis yang di sebelah kanan, yang garis horizontal, ini harusnya ada di atas sedikit dari garis yang sebelah kirinya ini gambarnya. Jadi dia gambarnya untuk di NIM ganjil itu seperti ini. Nah, jadi lebih tinggi sedikit, garisnya. Tapi secara prinsipnya ini udah benar, cuma garisnya yang agak keliru sedikit. Karena kalau kita lihat dari gambar 3 dimensinya, dia kan harusnya lebih tinggi tuh daripada bagian yang, baloknya. Oke, gitu ya Rehan ya? Baik, Bu. Oke, terima kasih Rehan. Mungkin dari NIM genap? NIM genap ini enak loh gambar potongannya. Jadi, kalau kalian lihat dari gambar tampak depannya yang tadi, nah itu kalau sama gambar potongannya itu sama sebenarnya. Coba kita lihat. Iya, kalau tadi kan kalian menggambar potongan, gambar tampak depan, ini kan kelihatan nih objek yang panjang ini, yang baloknya yang panjang sama yang lebih tinggi, terus ada bagian sisi miringnya. Nah, sedangkan kalau ketika kalian menggambarkan potongan, karena dia menggambarkannya potongannya juga di tengah-tengah, itu juga sama hasilnya. Seperti, gambar tampak depannya, kalau untuk yang potongan si NIM genap ini. Jadi dia kelihatan sisi sebelah sininya, yang ini, si 4 senti ini, bentar. Nah, si tinggi 4 senti dan lebar 4 sentinya ini kan kelihatan karena dia terpotong. Terus langsung di bagian sisi miringnya ini. Sisi miringnya ini kan karena dia di tengah-tengah garisnya, berarti, garisnya miring. Lalu kan dia, karena dia objeknya juga seperti ini, berarti dia kurang lebih gambar untuk potongannya, maaf ya agak miring-miring, susah soalnya. Nah, ini si 4 senti kali 4 senti itu, yang 4 senti, tinggi 4 senti dan lebar 4 senti. Nah, bagian miringnya kita gambarkan lagi. Seperti ini ya, ke bawah. Terus kan di sini dia terpotong langsung, ada bagian yang tingginya 2 senti lagi. Nah, dia seperti ini. Kita langsung aja ambil garis alasnya. Nah, gini deh, ini adalah gambar dari potongan AA, potongan si NIM genap. Jadi kurang lebih sama kayak potongan NIM ganjilnya. Apalagi di sini kan dia ada batas garisnya, karena dia terpotong, jadi kita garis lagi di bagian tengahnya. Kira-kira disamain lah ya sampai sini. Nah, gini. Ini yang kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini untuk potongan si NIM genap. Jadi sama gambarnya kayak, gambar tampak depan, gitu. Kecuali di bagian segitiga ini nantinya ada tabung. Nah, kalau di tampak depan kan nggak kelihatan tabungnya. Tapi ketika kita potong di potongannya, kelihatan jadi ada tabungnya. Tapi karena ini nggak ada apa-apanya, nggak ada tabungnya, jadinya gambarnya sama aja kayak, gambar tampak depannya, untuk yang NIM genap. Oke, bisa dipahami untuk gambar tampak dan potongannya.
Atau masih ada yang bingung nggak? Atau ada yang udah nyoba yang NIM genap tadi? Rismadin. Mana Rismadin? Yang lain coba, kayaknya Rismadin, Rehan, siapa lagi, Andi. Terus kalau di kalkulus, nanti ada lagi si Roland. Sampai hafal saya siapa yang sering jawab. Oke, ada yang udah gambarin belum yang NIM genapnya? Andi kayaknya NIM genap ya? Saya ganjil. Oh, ganjil. Iya. Tapi saya sudah gambar sih, Bu. Oh, coba lihat kalau udah gambar. Ntar Bu, saya kirim dulu di HP, Bu. Nah, ketika juga kalian menggambarkan gambar tampak, itu harus disertai sama ukuran dimensinya. Jadi misalnya tadi kelihatan, dimensinya 17 senti, terus tingginya 4 senti, nah itu digambarkan di kertasnya kalian. Jadi nggak cuma gambar objeknya aja, tapi dimensinya juga dilihatkan, tapi, mengikuti ukuran dimensi yang asli, bukan ukuran dimensi yang di skala. Ukuran skala itu hanya untuk penggambaran objek aja. Gimana, Andi? Nah, jadi seperti ini ya untuk, gambar potongan dari yang NIM genap ya. Jadi kelihatan seperti, gambar tampaknya, cuma dia garis tengahnya itu bisa digambar, bisa enggak juga. Kalau misalnya tapi intinya prinsipnya seperti ini untuk si gambar, potongannya dari NIM genap, dia hampir sama gambarnya kayak gambar tampak depannya. Itu Tapi diarsir kan, Bu? Biasanya, Bu. Yang ada biasa potongan dulu. boleh, kalau mau diarsir boleh. Kalau Kalau yang nggak diarsir juga nggak apa-apa. oh jadi ini diarsir, nggak usah diarsir nggak apa-apa, Bu, ya yang Iya, heeh. Nggak usah diarsir nggak apa-apa, yang penting, untuk gambar tampak dan potongan dia tetap dikasih dimensi. Jadi dimensi ukuran gambarnya tetap ada. Oke, Bu. Oke, langsung saya jelaskan untuk tugasnya ya, sebentar. Oke, bentar.
Nah, jadi di sini, saya membuat 2 objek yang berbeda untuk NIM ganjil dan NIM genap. Di sini kalian membuat gambar tampak depan, potongan AA dan juga potongan BB-nya. Untuk keterangan potongan AA dan BB-nya, ini saya kasih di slide selanjutnya. Jadi seperti ini, arahnya sama untuk kedua gambar, tapi dengan objek yang berbeda. Nah, di sini saya juga sudah kasih ukurannya, jadi dimensinya berapa. Nah, di sini saya juga udah kasih keterangan ya, tampak depannya dia yang mana, jadi biar nggak keliru lagi. Jadi kurang lebih, tampak depan dari NIM genap, di sini dia ada bagian objek yang tabung dan juga persegi panjangnya, yang baloknya. Lalu untuk NIM ganjil dia ada, bagian yang lebih rendah dari persegi panjang dan bagian yang, persegi panjangnya vertikal. Jadi kalau kita lihat dari NIM ganjil, ini kurang lebih gambarnya seperti huruf L kalau dari tampak depan. Dan kalau dari NIM genap ini nanti, tadi sudah saya contohkan kan untuk si tabung nanti dia hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk gambar tampak depan dan potongannya berarti nanti menyesuaikan kalau misalnya dia potongan, AA dari NIM genap, berarti kan dia mengarah dari setengah bagian depannya ini kita hilangkan, lalu ke arah bagian belakang. Nah, berarti bagian depannya ini, sisi depannya dari bagian NIM genap ini hilang, kita ambil ke arah belakang, berarti dia kelihatan nih, karena dia kan memotong si lingkaran atau si tabungnya dan juga yang elipsnya ini kelihatan. Nah, ini. Jadi dia kelihatan tabungnya dia terpotong, terus bagian yang si setengah lingkarannya ini juga terpotong. Sedangkan untuk di bagian yang BB, NIM genapnya, ini kan karena dia cuma bagian terpotong si tabungnya aja. Ini anggap aja di tengah-tengah ya, sebentar. Garisnya harusnya di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Jadi potongan BB dari NIM genap ini, mengambil setengah potongan dari si tabung. Tadi juga udah saya jelaskan di bagian 3 dimensinya, terus tampaknya seperti apa kalau tabung ini dipotong. Lalu sedangkan untuk di NIM ganjil, nah dia kan memotong, bagian yang setengah lingkaran ini. Jadi di sininya kena nih, bagian lengkungnya ini yang berjari-jari 2 senti. Nah ini kena tapi dia di bagian atasnya aja yang kena, terus di bagian yang bawah ini nggak kena, lingkarannya sama sekali atau nggak kena tabung. Berarti yang bagian depan ini hilang, kita ambil setengah bagian depan ke arah belakang. Jadi kurang lebih sama seperti gambar tampak depan, tapi di sini kita ambil sisi lengkungan ini yang terpotong. Sedangkan untuk di bagian potongan BB, nah dia ini memotong 2 lingkaran. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari tampak samping kiri, itu kan kelihatan ya, tampak samping kiri kan berarti ada alasnya yang ini, ketebalan alasnya si persegi panjang, lalu kelihatan yang di bagian atasnya persegi panjangnya ada lengkungannya. Tapi ketika dia dipotong jadi potongan BB, berarti dia setengahnya aja. Nah, yang bagian tampak kirinya kita hilangkan setengah ke arah tampak samping kanan. Berarti kita tambahkan lagi gambar potongannya dengan si potongan dari kedua tabung ini. Ini untuk potongan BB yang ganjil. Nah, untuk penggambaran di dalam kertasnya, itu kalian sesuaikan dari ukuran ini mau pakai skala berapa. Kalau kalian menggunakan kertas A4 atau A3 disesuaikan aja mana yang cukup untuk, masuk ke dalam kertas gambar kalian. Kalau misalnya mau satu kertas, satu gambar itu juga boleh. Nanti dikasih keterangan di bagian judul, misalnya, judulnya tampak depan, berarti gambarnya tampak depan, lalu potongan AA dan potongan BB. Tapi kalau misalnya ada yang menggambarkan satu kertas untuk 2 gambar, masing-masing di dalam setelah objeknya itu ditulis, jadi misalnya gambarnya yang di sisi atas itu adalah tampak depan, ditulis bawahnya keterangan tampak depan, lalu gambar yang di bawah itu misalnya tampak, potongan AA, ditulis lagi keterangan potongan AA. Jadi, gambar ini dilengkapi dengan etiket seperti biasanya, seperti yang kalian gambar kemarin.
Dan untuk penggambarannya ini ada contoh. Jadi misalnya di sini kalian menggambarkan tampak potongan AA dan potongan BB dalam satu kertas yang sama, itu arahnya harus sama ya. Jadi bukan seperti gambar yang di kanan, misalnya arah potongan AA-nya seperti ini, tetapi ketika potongan BB karena mau dicukup-cukupkan kertasnya, lalu kita rotate 90 derajat ke arah samping. Nah, potongan BB-nya jadi judulnya seperti ini. Nah, itu salah kalau misalnya menggambarnya seperti itu. Jadi gambarnya harus searah semua untuk gambar di dalam satu kertasnya. Jadi di sini ada 3 gambar, potongan tampak depan, potongan AA, dan juga potongan BB. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Untuk asistensi boleh juga dikirim nanti saya koreksi gambarnya sudah benar atau belum. Mungkin kalau untuk asistensi masih digambar pakai pensil dulu aja ya. Jadi kalau salah enak benerinnya nggak diulang lagi kan. Ada pertanyaankah untuk tugas minggu depan? Untuk kelas kalkulus hari ini nanti kita ganti di jam agak lebih cepat ya, di jam 12.50 karena saya jam 2:30 ada rapat, jadi kita nggak nyampe jam 14.40. Nanti saya kasih linknya lagi di Moles-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk tugasnya? Nah, kayaknya cukup ya, oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelas hari ini dan akan pengumpulan tugasnya sama seperti minggu kemarin, jadi sampai hari Rabu minggu depan jam 7 pagi ya. Dan mungkin kalau misalnya tadi ada yang belum sempat mengumpulkan, bisa langsung disusulkan aja di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih yang sudah join di kelas hari ini, dan selamat mengerjakan untuk tugasnya minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.